Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Nak? Semoga semasa lockdown sekarang ini anak-anak tetap Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan terus tingkatkan ibadahnya hanya kepada Allah. Karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah, maka kembalinya juga kepada Allah. Oke, sekarang kita akan belajar materi vektor. Nah, ini materi vektor. Tuh, materi vektor untuk semester 2 ini. Di sini gambarnya kita lihat adalah pemain sepak bola ya. Loh, apa ya hubungannya antara vektor sama sepak bola? Nah, coba lihat. Di sini ada yang menendang bola masuk ke gawang dan di sana ada penjaga gawangnya. Sebenarnya mereka itu telah memanfaatkan konsep vektor. Jadi tadi di layar tadi pemain sepak bola itu ingin menendang bola tepat ke arah gawang kan ya. Nah, dia pada saat menendang bola itu harus memperkirakan arah dan kekuatan tendangannya. Sebenarnya tanpa dia sadari, pemain tersebut telah memanfaatkan konsep vektor dalam permainan sepak bola. Jadi, perpindahan suatu objek dari posisi tertentu ke posisi lainnya dengan memperhatikan arah dan jarak lokasi tujuan itu merupakan pemanfaatan konsep vektor. Oke, kita masuk langsung ke pengertian vektor ya. Nah, tujuan untuk mempelajari vektor itu adalah untuk mengetahui pengaruh geometri atau posisi suatu benda akibat gaya yang bekerja pada saat menggeser benda tersebut. Oke, nah vektor sendiri digambarkan sebagai anak panah. Ini dia anak panahnya. Ini anak panahnya. Pangkal anak panah adalah posisi benda sebelum proses pergeseran. Ini pangkal anak panahnya. Ini ketika benda belum bergeser atau bola tadi belum tertendang ya, masih pada posisinya. Sedangkan ujung anak panah adalah posisi benda setelah proses pergeseran. Nah, ujung anak panah ini proses bola tadi tendang masuk ke gawang, ini terjadi pergerakan dari nendang masuk ke gawang. Nah, di B ini adalah ujung anak panah. Nah, anak panah ini yang akan kita sebutkan sebagai vektor nantinya. Nah, lambang dari vektor sendiri itu adalah A dengan lambang anak panah di atasnya. Oke, penulisan vektor bagaimana? Tadi udah Ustazah sebutkan bagaimana lambangnya. Nah, penulisan vektor itu A di atasnya ada lambang anak panah atau AB di atasnya ada anak panah. Nah, kenapa AB? Karena di sini dari A ke B, arahnya tuh dari A ke B. Oke, selanjutnya ada panjang vektor. Panjang vektor di sini dilambangkan seperti ini. Nah, kita sering sebutnya ini harga mutlak di matematika, tapi di sini kita tidak bicarakan harga mutlak. Tapi di sini didefinisikan sebagai panjang vektor A atau panjang vektor AB. Nah, panjang vektor AB itu dinyatakan sebagai ruas garis nih. Nah, panjang dari ruas garis tersebut sehingga dia itu tidak dipengaruhi oleh arah. Dengan demikian, panjang garis AB, ruas garis AB itu sama dengan panjang ruas garis BA. Oke. Nah, Ustazah mau bahas soal nih. Diketahui kubus ABCD EFGA berukuran 2 satuan. Hitunglah panjang vektor AC dan AG. Sebenarnya contoh ini untuk membuat kamu bisa mengerti bagaimana penjumlahan dua vektor nantinya. Oke. Nah, Ustazah punya kubus ABCD EFGH di mana panjang setiap sisinya AB, BC, CH, BF itu adalah 2 satuan. Nah, yang akan kita cari adalah panjang vektor dari AC dan panjang vektor dari AG. Oke. Untuk mencari panjang vektor AC, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras di mana sudut siku-sikunya adalah A, B, C. Jadi sudut siku-sikunya di B. Segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-sikunya di B. Oke, ini Ustazah pindah ya kemari. Nah, di sini Ustazah punya segitiga A, B, C. Dengan menggunakan Pitagoras, kita bisa menentukan panjang dari AC. AC itu panjang AB dikuadratkan ditambah panjang BC dikuadratkan, maka kita akan mendapatkan
panjang AC kuadrat. Oke, ini rumusnya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AB kuadrat di sini 2 satuan ditambah 2 kuadrat, 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat itu sama dengan akar 8. Panjang AC itu akar 8. Nah, akar 8 adalah 2 akar 2 satuan. Demikian juga jika kita ingin menentukan panjang garis AG, kita menggunakan segitiga ACG, di mana sudut siku-sikunya ada di C. Oke, panjang AG itu sama dengan AC dikuadratkan ditambah CG dikuadratkan sama dengan AG kuadrat. Sehingga AG kuadrat adalah akar dari AC dikuadratkan ditambah CG dikuadratkan sama dengan akar 8 ditambah 4 itu sama dengan akar 12. Nah, akar 12 adalah 3 akar 2 akar 3. Oke. Sekarang kita masuk ke vektor itu ditinjau dari sudut pandang geometri. Nah, di sini kita mau menceritakan tentang kesamaan dua vektor. Vektor A dikatakan sama dengan vektor B jika dan hanya jika kedua vektor tersebut saling sejajar, mempunyai panjang dan arah yang sama. Ingat ya, vektor tersebut dikatakan sama. Yang pertama itu syaratnya saling sejajar, mempunyai panjang yang sama dan arah yang sama. Jadi itu syarat untuk menyatakan kesamaan dua vektor. Jika ketiga ini tidak dipenuhi, misal salah satu aja, kita punya vektor itu sejajar, sama panjangnya, tapi arahnya tidak sama, itu tidak bisa kita sebutkan sebagai kesamaan dua vektor. Oke, selanjutnya Ustazah punya definisi tentang penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor itu dua vektor A dan B ditulis sebagai vektor A ditambah vektor B dapat diperoleh dengan aturan segitiga, aturan yang kita gunakan tadi untuk menentukan panjang AC dan panjang AG. Nah, di situ kenapa kita bisa mendefinisikan A kuadrat ditambah B kuadrat atau menggunakan aturan jajar genjang. Oke, sekarang kita menggunakan aturan segitiga ya. Nah, Ustazah punya vektor A. Nah, ini vektor A pada ruas AB, kemudian vektor B pada ruas BC, ini ada C. Nah, Ustazah mau melakukan penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Sebenarnya penjumlahan menurut aturan segitiga itu ujung vektor A dilanjutkan dengan pangkal vektor B atau dilanjutkan dengan vektor B. Ujung vektor A dilanjutkan dengan vektor B itu merupakan penjumlahan vektor A ditambah vektor C, atau yang akan kita cari adalah ruas garis AC. Nah, ini menggunakan aturan segitiga. Bagaimana kalau kita menggunakan aturan jajar genjang? Nah, aturan jajar genjang ini Ustazah punya vektor A nih. Tadi kita menggunakan kesamaan dua vektor. Ketika arahnya sama dan sejajar, maka vektor ini dikatakan sama. Ini vektor A, ini juga vektor A. Kemudian Ustazah punya vektor B nih. Nah, dia sejajar, arahnya juga sama. Ini vektor B, ini vektor A. Nah, untuk menyatakan aturan jajar genjang, vektor A ditambah vektor B itu merupakan penjumlahan vektor A ujungnya dengan ujung pangkal vektor A dilanjutkan dengan vektor B, yaitu panjang ruas AC atau vektor A ditambah vektor B. Nah, ini merupakan aturan jajar genjang. Selanjutnya Ustazah mau bahas soal nih. Diketahui kubus ABCD EFGH, nyatakan vektor A ditambah vektor B jika vektor A dan vektor B diketahui. Vektor A itu vektor AB atau ruas garis AB, dan vektor B itu vektor DH atau ruas garis DH. Jadi ini adalah vektor AB di sini, kemudian vektor B-nya ada di DH. Oke. Ini Ustazah punya vektor A, kemudian Ustazah punya vektor B di sini. Nah, Ustazah ingin menyatakan vektor A ditambah B karena di sini vektor A dan vektor B itu tidak saling berdekatan, sementara jika kita menggunakan aturan segitiga, maka ujung vektor A harus dilanjutkan dengan pangkal vektor B. Oke, kita bisa menggunakan aturan segitiga dengan cara memindahkan vektor B yang ada di DH menjadi vektor B di ruas garis BF. Kenapa bisa dipindahkan? Karena dia sejajar, kemudian kita bisa buat arahnya sama.
panjangnya juga sama. Oke, dengan menggunakan aturan segitiga kita bisa memindahkan vektor B ke vektor BF. Maka vektor B sekarang berada di BF. Nah, penjumlahan kedua vektornya bagaimana? Kita tinggal lanjutkan aja. Vektor A dilanjutkan dengan vektor B, maka penjumlahannya adalah vektor AF atau ruas garis AF. Nah, ini nih operasi penjumlahan vektor, ada sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, nah penjumlahan vektor. Untuk sembarang vektor A, B, dan vektor C berlaku sifat-sifat berikut. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Di sini berlaku sifat komutatif. Nah, kemudian vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Itu sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, itu menggunakan sifat asosiatif. Nah, jika ada vektor 0, sehingga vektor A ditambah 0 itu sama dengan vektor A. Nah, 0 di sini bertindak sebagai angka 0 pada penjumlahan bilangan real. Jadi dia bertindak sebagai angka 0 biasa pada penjumlahan bilangan real. Nah, untuk setiap vektor A ada vektor B, sehingga penjumlahan vektor A ditambah vektor B sama dengan 0. Loh, kok bisa vektor A ditambah vektor B sama dengan 0? Karena di sini vektor B didefinisikan sebagai lawan dari vektor A. Jadi lawan vektor A itu adalah negatif vektor A, sehingga vektor A ditambah negatif vektor A itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya Ustazah punya soal nih. Kita bahas soal dulu. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan vektor A sama dengan vektor AB dan vektor B sama dengan vektor AD dan C ada di vektor AE atau ruas garis AE. Sekarang Ustazah mau mencari tentukan A, vektor A dikurang vektor B dan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Nah, Ustazah punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Vektor A berada di ruas garis AB. Ini vektor A-nya. Oke. Kemudian Ustazah punya vektor B di ruas garis AD. Nah, ini AD. Maka ini vektor B-nya. Nah, sekarang Ustazah ingin melakukan pengurangan dua vektor. Sebenarnya kalau melakukan pengurangan dua vektor itu vektor A kemudian kita jumlahkan dengan vektor B. Tapi karena di sini minus B, maka secara tidak langsung ruas garis vektor ini berbalik arah. Jika yang pertama dari A ke D, maka supaya menjadi minus B itu garisnya menjadi D ke A. Sehingga vektor A dikurang vektor B itu ruas garisnya adalah D ke B. Nah, ini dia. Ruas garis D ke B itu vektor A dikurang vektor B. Selanjutnya, Ustazah punya 3 vektor, yaitu vektor A, nah, vektor B, dan vektor C. Nah, di sini Ustazah pindahkan vektor B dari AD menjadi BC. Kenapa? Karena kita tadi punya sifat kesamaan dua vektor. Ketika arahnya sama, panjangnya juga sama, dan dia sejajar, maka dia dikatakan vektor yang sama. Jadi dari AD Ustazah pindahkan ke BC. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan penjumlahan dua vektor, yaitu vektor A dijumlahkan dengan vektor B. Ustazah punya vektor AC. Nah, ini dia vektor AC-nya. Tuh, Ustazah punya vektor AC di mana vektor AC-nya didefinisikan sebagai vektor A ditambah vektor B. Selanjutnya Ustazah akan melakukan pengurangan dengan vektor C. Nah, pengurangan vektor C ini, vektor C arah panahnya dari A ke C kan? Karena dia kurang C, maka otomatis vektornya berbalik arah menjadi E ke A. Tuh, E ke A. Sehingga penjumlahan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C itu sama dengan E ke C. Nah, ini dia vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Nah, ini secara matematikanya Ustazah punya vektor AB ditambah vektor BC dikurang AE dikurang vektor AE. Nah, kalau AB ditambah vektor BC itu sama dengan AC nih. Nah, ini dia AC plus EA. Kenapa EA? Karena
AE itu positif, sementara jika kita ingin dia negatif maka E ke A. Jadi panjang vektor E ke A. Sehingga E ke A ditambah panjang vektor A ke C itu sama dengan E ke C. E ke C. Gimana nak? Mudah ya dipahami insya Allah. Nah selanjutnya Ustazah mau memberi sifat nih dan definisi tentang perkalian skalar dengan vektor. Jadi hasil operasi perkalian vektor A dan bilangan real alfa ditulis alfa kali vektor A adalah vektor yang searah dengan vektor A. Jika alfa besar dari 0, tapi dia berlawanan arah dengan vektor A jika alfanya kecil dari 0. Nah, vektor 0 sendiri itu adalah alfa sama dengan 0. Nah, panjang vektor alfa dikali vektor A adalah panjang alfa dikali dengan panjang vektor A. Dengan panjang alfa menyatakan nilai mutlak bilangan real alfa. Oke. Nah, sekarang Ustazah punya sifatnya. Tadi definisinya, sekarang kita punya sifatnya. Perkalian skalar dengan vektor. Untuk setiap alfa dan beta adalah bilangan real, serta vektor A dan vektor B adalah dua vektor berlaku sifat-sifat berikut. Alfa ditambah beta dikali vektor A itu sama dengan alfa vektor A ditambah beta vektor A. Nah, alfa dikali beta dikali vektor A itu sama dengan alfa dikali beta dikali vektor A. Nah, alfa dikali vektor A ditambah vektor B itu sama dengan alfa dikali vektor A ditambah alfa dikali vektor B. Nah, untuk setiap vektor A berlaku 1 dikali vektor A itu sama dengan vektor A. Oke, kita bahas soal ya sekarang. Diketahui segitiga ABC dengan vektor A itu ruas garis AB dan vektor B itu ruas garis AC atau vektor AC. Misalkan D itu berada di titik tengah BC dan E berada di titik tengah AC, nyatakan vektor AE dan vektor BD dalam vektor A dan vektor B. Oke? Ini Ustazah punya segitiganya. Yang A ke B itu adalah vektor A. Nah, kemudian A ke C adalah vektor B. Nah, Ustazah mau mencari panjang A ke E. Nah, ini panjang A ke E. Panjang A ke E itu sama dengan setengah dari AC. Sehingga A ke E itu panjang vektornya adalah setengah dari vektor B. Nah, bagaimana dengan vektor BD? Kita mau cari BD, otomatis kita harus mencari BC ya. Untuk mencari nilai BC, berarti Ustazah harus membalikkan vektor A. Jadi arah vektor A Ustazah balikan menjadi negatif A. Dan vektor B-nya tetap, maka Ustazah punya vektor B ke C. Oke, sehingga B ke C itu adalah minus vektor A ditambah vektor B atau vektor B dikurang A. Oke, nah ini dia secara matematikanya. Vektor AE sama dengan setengah dari vektor AC atau sama dengan setengah dari B. Nah, selanjutnya Ustazah mau cari vektor BD nih. Karena kita sudah tahu panjang BC, maka kita bisa membuat setengah dari panjang BC itu adalah B vektor B dikurang vektor A. Oke, Ustazah ulangi. Kita punya panjang vektor BC. Nah, kita udah tahu bahwa panjang vektor BC itu adalah B dikurang A. Sehingga vektor BD itu sama dengan setengah dari vektor A dikurang vektor B. Vektor A dikurang vektor B. Oke, bagaimana? Mudah kan ya? Insya Allah mudah. Oke, sekarang Ustazah mau bicara tentang vektor di ruang maupun di bidang. Nah, sementara Ustazah mau perkenalkan tentang ruang berkoordinat dulu. Koordinat pada ruang ditentukan berdasarkan 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang saling berpotongan tegak lurus di titik O. Jadi, Ustazah punya sumbu X, Ustazah punya sumbu Y, kemudian Ustazah punya sumbu Z. Nah, saling berpotongan di titik O
atau 0,0,0. Nah, selanjutnya koordinat titik A, B, C itu masing-masing diukur pada sumbu X. Jadi A itu berada di titik X, sumbu X, kemudian B itu berada di titik Y, dan Z itu berada di titik C. Nah, masing-masing koordinat tersebut dikatakan sebagai koordinat pertama itu A, koordinat kedua itu B, koordinat ketiga itu C. Oke. Nah, titik P-nya di mana? Nah, di sini. Yang pertama, ini definisinya untuk A, vektor A, kemudian bergerak ke arah kanan di sumbu Y vektor B, kemudian naik ke atas ke arah sumbu Z itu untuk titik C. Jadi kita punya titik P, A, B, C. Oke. Nah, Ustazah mau kasih soal ini untuk titik koordinat 1, 2, 3 titik A dan titik koordinat B min 2, 1, 3. Kita akan menggambarkan titik-titik tersebut di ruang berkoordinat atau di ruang 3. Nah, yang pertama, Ustazah harus ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di sini titik yang di koordinatnya adalah 1, 2, 3. Jadi Ustazah punya 1 pada X, kemudian 2 pada Y, 1, 2 pada Y, kemudian ke Z itu 3. 1, 2, 3. Nah, berikut bentuk dari titik A tersebut. Nah, titik A-nya berada di sini nih. Nah, oke. Tuh, titik A-nya berada di situ. Oke, selanjutnya untuk titik B. Ustazah juga punya sumbu X, Y, Z. Di mana? Di X, Ustazah punya minus 2. Minus 2, min 1, min 2 ke belakang, kemudian ke arah kanan 1, kemudian naik ke atas di pada sumbu Z itu 1, 2, 3. Oke, Ustazah punya bentuk kubusnya sehingga titik B ada di sini. Tuh, 3 titik B ada di titik yang Ustazah tunjuk ini. Oke, selanjutnya vektor basis pada bidang. Vektor basis pada bidang kartesius itu ada 2 vektor. Yang pertama kita definisikan vektor I itu 1, 0 dan vektor J itu 0, 1. Untuk sembarang vektor V, asumsikan vektor tersebut berpangkal di titik 0, 0 ya dan berujung di titik A, B. Sehingga dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, Ustazah punya vektor V nih di mana didefinisikan AI karena titiknya A, AI ditambah B karena titiknya B, BJ. Kalau kita mau buat ke dalam vektor kolom juga bisa. Jadi vektor V-nya didefinisikan ke dalam vektor kolom sebagai bentuk AB. Selanjutnya Ustazah akan buat gambarnya bagaimana kalau dia di vektor itu digambarkan pada bidang. Oke, kita punya vektor V. 3 minus 2 dalam I dan J. Gambarkan pula vektornya bagaimana. Oke. Ustazah punya vektor V ini 3 min 2. Kemudian Ustazah definisikan ke dalam I dan J. Penulisannya dalam I dan J itu sama dengan 3I dikurang 2J. Nah, kita sudah punya vektor V dalam vektor kolom. Kemudian kita sudah definisikan dalam bentuk I dan J. Kemudian kita akan menggambarnya di koordinat kartesius. Oke, di koordinat kartesius ini kita punya titik 3. Berarti titik 3 ini di I menyatakan di sumbu X. Berarti 1, 2, 3. Kemudian min 2 pada J berarti mendefinisikan sumbu Y. Berarti ini 1, 2. Jadi titiknya ada di 3. Oh, salah, bukan 3, 2. Tapi 3 minus 2. Berarti turun ke Y minus 1, 2. Berarti titiknya ada di 3 min 2. Oke, nah I itu berada pada sumbu X dan J berada pada sumbu Y. Nah, titiknya ada di sini. Ada di 3 min 2. Kemudian vektornya dari titik 0, 0 ke 3 minus 2. Nah, ini titiknya. Nah, itu dia vektornya. Itu adalah vektor V untuk yang didefinisikan sebagai 3 min 2. Nah, selanjutnya Ustazah ngomong vektor basis pada ruang. Vektor basis ruang itu ada 3. Dia didefinisikan pada I, J, dan K. Nah, vektor I itu isinya adalah 1, 0, 0
dan vektor J isinya 0, 1, 0. Dan vektor K 0, 0, 1. Nah, jika kita tulis dalam bentuk titik koordinat, dia berpangkal pada 0, 0, 0 dan berujung di titik ABC. Dapat kita tulis menjadi vektor V itu AI ditambah BJ ditambah CK. Atau pada vektor kolomnya kita definisikan sebagai vektor V A, B, C. Nah, ini adalah matriks kolom. Oke, ini soalnya. Oh, baik. Ini gambarnya. Gambar ABC berarti pada vektor X didefinisikan titik A, kemudian bergerak ke kanan B, kemudian ke sumbu positif ke atas itu Z, kita menemukan titik V di sini atau titik ABC-nya. Tuh, kita mempunyai titik ABC. Nah, ini di ABC-nya, di sini posisinya ABC. ABC. Nah, vektornya mana? Dari titik 0 ke titik ABC. Nah, ini dia vektor V dari 0 ke titik ABC. Nah, selanjutnya didefinisikan vektor V itu AI ditambah BJ ditambah CK. Nah, ini saya kasih contoh. Gambarlah vektor V 3I ditambah J ditambah 2K pada ruang dimensi 3. Oke, saya punya ruang dimensi 3 nih. Saya mau gambarkan 3, berarti positif 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian positif 1 untuk Y. 1, kemudian naik ke atas ke positif juga 2. 1, 2. Nah, oke. Kita buat. Nah, ingat I itu berada pada sumbu X. Nah, X itu berada pada sumbu X di sini. Kemudian J itu pada sumbu Y. Di sini bergerak satu langkah. Ini titik satunya, bergerak satu langkah. Kemudian K itu berada pada sumbu Z. Dia naik ke atas setinggi 2. Nah, di sini titik 3, 1 sama 2. Kemudian vektornya adalah dari 00 ke 3 titik 3, 1, 2. Nah, bagaimana? Mudah kan ya untuk menentukan vektor? Ustazah di sini masih mengenalkan vektor-vektor dasar, belum masuk kepada operasi aljabar vektor. Nah, untuk melatih kemampuan anak-anak semuanya tentang vektor di bidang dan di ruang berkoordinat dan juga pada definisi vektor tadi, penjumlahan vektor, operasi skala dengan vektor, itu anak-anak bisa mengerjakan latihan LKS yang udah Ustazah share di Google Classroom. Itu LKS 1 dikumpulkan pada hari Rabu minggu depan. Insya Allah ada 10 soal dan kumpulkan untuk hari Rabu minggu depan. Oke nak? Semangat untuk belajar, terus bekerja, terus belajar. Insya Allah setiap apa yang sudah Ustazah kasihkan pasti sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.